Judul khotbah hari ini adalah bagaimana menaklukkan penderitaan. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 9 dan Ayub pasal 42 ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9 kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayub pasal 42 ayat 10. 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah mereka yang membaca, mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Suatu kali ada seorang istri bertanya kepada suaminya, Mas, kenapa sih fotoku kamu bawa-bawa dan taruh di dompetmu? Lalu suaminya bilang, istriku, setiap kali aku menghadapi masalah, kesusahan, saya melihat fotomu. Dan ketika melihat fotomu, semua masalah dan kesusahan itu lenyap dalam sekejap. Wow, istrinya senang mendengar itu. Dengan mata melotot dia mengatakan, hebat dong kalau begitu aku seperti punya sebuah kekuatan ajaib. Ya, bisa menolong kamu, menyelesaikan masalahmu dan kesusahanmu. Iya istriku, setiap kali aku ada masalah dan kesusahan, saya lihat fotomu dan saya berkata kepada diriku sendiri, ada masalah apa lagi yang lebih besar dari orang ini? Saudaraku, ini hanya humor. Ya. Humor sindiran dari seorang suami kepada istri. Ya, sebab suami itu menghadapi istri yang membuat dia susah dan menderita. Humor orang Inggris mengatakan, ya, manusia itu yang menikah itu punya minimal 4 cincin, 4 ring. Yang pertama, sebelum menikah saudara perlu beli engagement ring, cincin pertunangan. Waktu menikah saudara perlu membeli wedding ring, cincin pernikahan. Setelah menikah saudara akan mendapat suffering, yaitu penderitaan. Dan kalau penderitaannya berat, saudara bisa mendapat heart ring. Jantungnya pasang ring. Saya nggak tahu saudara yang menikah hari ini, apakah saudara mengalami juga kesusahan dan penderitaan? Sebenarnya penderitaan dan kesusahan itu dihadapi oleh siapa saja, bukan saja mereka yang menikah, yang tidak menikah juga, tua, muda, besar, kecil, ya, semua suku bangsa, sebuah latar belakang tanpa kecuali mengalami penderitaan di dunia ini. Sebab penderitaan adalah sebuah kenyataan hidup di muka bumi ini. Secara psikologis, penderitaan artinya sebuah pengalaman yang menyakitkan, baik secara fisik maupun secara mental. Pengalaman yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, merasa rugi, merasa kehilangan, merasa sakit, merasa tertekan berat, dan kalau tidak hati-hati bisa mendatangkan bahaya yang lebih besar dalam hidup ini. Nah, secara alkitabiah penderitaan adalah kondisi manusia yang terkutuk secara fisikal, secara mental, dan secara spiritual.
Ini terjadi sejak dari manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Dan firman Tuhan berkata, penderitaan masuk ke dalam dunia. Semuanya terkutuk, tanah terkutuk, sudah tidak subur lagi, ada onang, ada duri, dunia binatang, dunia tumbuh-tumbuhan. Semua terpengaruh karena dosa ini menyebabkan penderitaan dan kutukan dari Tuhan. Manusia menjadi terbatas hidupnya. Dan dunia ini bukan tempat yang nyaman lagi. Ada virus, ada bakteri, ada sakit penyakit. Ada kejahatan manusia yang terus bertambah dan terus bertambah. Dan akhirnya manusia harus mati. Saudara bisa baca dalam Kejadian pasal yang ketiga. Agama-agama di dunia mencoba menyelesaikan masalah penderitaan ini. Misalnya, agama Hindu mengatakan penderitaan itu adalah karma yang buruk. Jadi kalau karmamu buruk, mendatangkan penderitaan. Itu sebabnya dalam dunia ini saudara perlu mengumpulkan karma yang baik dengan berbuat baik. Ya, jadi seperti matematika, timbangan begitu ya. Sehingga nanti kalau kamu mati dan hidup lagi reinkarnasi, kamu punya karma yang baik, kamu bisa hidup lebih baik, lebih tidak menderita. Nah, ini hanya teori saja sebab tidak ada seorang pun yang pernah secara historis reinkarnasi. Sebab secara fakta tidak ada manusia yang bisa berbuat baik. Justru manusia cenderung berbuat yang jahat dan melawan Tuhan dan melawan kebenarannya. Nah, Islam mengatakan penderitaan adalah sebuah takdir yang sudah ditentukan Tuhan. Yang tidak bisa saudara tawar-tawar, tidak bisa diubah. Sebab itu saudara hanya nerima saja dengan pasrah. Nerimo bahasa Jawa. Ya. Pasrah saja. Nah, Buddha mengatakan bahwa penderitaan adalah hukum pertama di muka bumi ini. Ya, jadi hukum pertama, di dunia ini penuh dengan penderitaan. Yang kedua, penderitaan bisa diselesaikan dengan 8 jalan kebaikan. Saudara harus melihat yang baik, mendengar yang baik, ya, punya pekerjaan yang baik, itu tangan yang baik, ya, punya kelakuan yang baik, punya perbuatan yang baik, mata pencaharian yang baik, keinginan yang baik, pikiran yang baik, hati yang baik. Jadi 8 jalan kebaikan itu, kalau saudara bisa melakukannya, saudara bisa terhindar dari penderitaan. Dan jalan yang terbaik saudara harus meditasi yang baik. Sekali lagi, tidak ada manusia yang bisa melakukan itu, mustahil. Mustahil. Manusia itu bisa berbuat baik. Sebab pada dasarnya natur manusia adalah berdosa. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 3, tidak ada seorang pun yang baik. Tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang baik di muka bumi ini. Kecuali Tuhan Yesus. Sebab Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia sempurna. Tuhan Yesus hadir di dunia ini memperkenalkan Bapa yang sejati, Allah yang sejati, yang sempurna itu. Tidak pernah seorang pun menemukan kesalahan dan dusta dari Tuhan Yesus. Dia sempurna. Dan dia datang untuk mati bagi manusia yang berdosa itu. Buktinya dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kalau dia itu berdosa, dia akan mati dan gak bangkit. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah imanmu. Salib dan kebangkitan adalah bukti Yesus Kristus satu-satunya juru selamat yang asli, Tuhan yang asli, dan hanya melalui Tuhan Yesus manusia dimampukan untuk menaklukkan penderitaan. Nah, pertanyaan kita bagaimana caranya menaklukkan penderitaan itu? Yang pertama, akui dan ekspresikan penderitaan itu. Tadi dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 8, Rasul Paulus berkata bahwa dia menderita duri dalam daging. Nah, duri dalam daging itu adalah sakit secara jasmani, tidak jelas sakitnya apa. Tapi dia berkata, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Artinya apa? Dia sudah ekspresikan
kepada Tuhan. Dia sudah akui, dia sakit, duri dalam daging. Setelah dia mengakui itu, dia sampaikan kepada Tuhan, ekspresikan kepada Tuhan. Dia tidak menyangkal sakit itu. Dia tidak menyangkal penderitaan dia. Dia tidak berpura-pura seolah-olah tidak sakit. No. Rasul Paulus mengakuinya. Jadi saudara, penderitaan itu jangan saudara sangkal. Kalau menderita ya bilanglah menderita. Ya. Jangan juga disembunyikan, pura-pura tidak menderita, ya, atau pura-pura tidak sakit. Malu kan kalau orang tahu kita itu lemah, orang Asia, ya, menutup rasa malunya, ya. Atau takut kan untuk menangis kalau menderita dan susah. Apalagi zaman dulu pepatah Chinese sesepuh kita ya, yang orang tua saya nggak tahu hari ini masih laku kak ya. Laki-laki itu, kalau jadi laki-laki itu jangan menangis. Harus tunjukkan kamu kuat. Ya. Saya nggak tahu di dalam latar belakang keluargamu diajarin begitu nggak? Ya. Laki-laki nggak boleh nangis ya. Harus kuat. Ya. Bagaimanapun susahnya, bagaimanapun penderitaannya. Saudara, nasihat ini kurang tepat. Ya. Sebab manusia siapa saja. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, sekolah, tidak sekolah, boleh menyatakan penderitaannya, boleh ekspresikan penderitaannya dengan menangis. Sebab Tuhan menciptakan air mata itu. Air mata untuk mengekspresikan rasa sakit, untuk mengekspresikan rasa sukacita, untuk mengekspresikan penderitaan yang kita alami di muka bumi ini. Jadi bersyukurlah saudara masih ada air mata. Ya, orang yang tidak ada air mata harus tetes air mata setiap hari. Contoh misalnya dalam Alkitab kita tahu Raja Daud menangis ketika tanah Negeb dan Ziklag dibakar, dijarah, dirampok, dihabisin. Ya. Dia belum tiba di tempat itu. Anak-anak, perempuan semua ditawan termasuk istrinya Daud. Wah, dia menangis dan seluruh rakyat ikut menangis. Setelah itu dia berdoa dan berperang dan mengembalikan semua rampokan dan jarahan itu. Contoh lain misalnya Petrus. Dia menangis ketika dia menyangkal Tuhan 3 kali, dia tahu dia salah. Dia menangis dan kemudian dia berubah dan dia bertobat. Tuhan Yesus pun menangis ketika melihat Maria, saudara dari Lazarus yang mati itu menangis. Yesus ikut sedih. Jadi saudara tidak salah kalau saudara mau menangis. Karena susah, karena sedih, karena menderita, gak salah. Silakan, ekspresikan itu. Ya, nyatakan kepada Tuhan. Tuhan, aku menderita, kasih tahu. Namun jangan terus-terusan menangis. Nah ini jadi beda saudara. Jangan tiap hari menangis, mandi air mata, jangan. Jangan terus-terusan bersedih dan menangis seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Seperti orang yang tidak punya pengharapan. Itu yang dikatakan tidak boleh. Tapi saudara mengakui penderitaanmu, kesusahanmu dan mau menangis, silakan. Yang kedua, bagaimana menaklukkan penderitaan itu? Hadapi penderitaan itu dengan benar. Dikonfrontasi. Penderitaan itu kita gak boleh hindari atau melarikan diri daripadanya. Tapi kita konfrontasi. Hadapi dengan tepat dan benar. Caranya berpikir. Kita perlu berpikir dengan jernih. Ini penderitaan apa ini? Rasul Paulus mengatakan dia menderita itu karena duri dalam daging. Nah ini namanya penderitaan yang tidak bisa dihindari. Ya, ada orang menderita karena kesalahan sendiri. Ini menderita yang bisa dihindari atau tidak bisa dihindari. Kalau duri dalam daging itu tidak bisa dihindari. Sakit penyakit yang dialami oleh Rasul Paulus. Itu contohnya adalah penderitaan yang gak bisa dihindari. Bencana alam misalnya. Gempa, banjir, badai, ya. Virus COVID-19, perbuatan jahat dari orang lain, perbuatan dari si iblis misalnya. Ada terorisme di dunia ini, ada peperangan.
Ada pencurian, ada penjarahan, perampokan, saudara dicopet. Ini gak bisa saudara hindari, pencopet ada di mana-mana. Nah, Paulus menghadapi penderitaan seperti ini. Dan dia hadapi dengan apa? Dia hadapi dengan kasih karunia Tuhan. Dia udah doa 3 kali, dia bilang 3 kali. Meminta Tuhan, aku kan hambamu, cabut dong ini duri dalam daging. Ini mengganggu aku dalam pelayananku, membuat aku lemah. Tapi Tuhan bilang apa? No, Tuhan izinkan duri itu. Tuhan jawab tidak. Sebab kasih karuniaku cukup bagimu dan menaungi kamu. Wow, Paulus jadi excited. Ya. Kalau begitu aku lebih senang dalam kelemahan. Supaya kuasa Kristus menjadi nyata di dalam aku. Kalau aku mau pilih, aku pilih gak usah disebutkan deh Tuhan. Asal kasih karuniamu, kekuatanmu, menaungi aku setiap hari. Lebih besar dari apapun. Jadi saudara sakit belum tentu harus sembuh ya. Tuhan bisa izinkan ada pada dirimu. Tapi justru dalam kesakitan itu, saudara menyatakan kemuliaan Tuhan. Kekuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Ini adalah konfrontasi yang benar dan tepat terhadap duri dalam daging itu, penderitaan itu. Rasul Paulus bersyukur. Aku bersyukur Tuhan sebab kasih karuniamu setiap hari menyertai aku dan menaungi aku. Ini yang disebut apa? Bersyukurlah senantiasa dalam segala hal, termasuk dalam duri dalam daging. Saudara jangan salah mengerti ini ya. Bukan maksud saya bersyukur karena sakit, bukan. Itu salah mengucap syukur. Jadi kalau saudara sakit, saudara jangan bilang, Tuhan aku mengucap syukur sebab aku sakit. Itu salah syukur. Tapi bersyukur walaupun diizinkan sakit, kuasa Tuhan dan karunia Tuhan menaungi saudara. Lebih besar dari sakit penyakit itu. Sehingga kemuliaan Tuhan yang tampak, kuasa Tuhan yang tampak, Tuhan yang dipuji. Bukan Rasul Paulus yang dipuji, bukan saudara yang dipuji. Contoh yang paling jelas adalah Ayub. Ayub adalah tokoh manusia di bumi ini, tokoh sejarah yang paling menderita. Ya tentu setelah Tuhan Yesus. Ini sebuah contoh bagi kita dalam Alkitab. Semua hartanya habis, ludes. Anak-anaknya mati semua. Dia sendiri sakit. Waduh, saya gak bayangkan kalau itu terjadi pada kita, tahan gak sih? Saya yakin kita gak tahan, saya juga gak tahan. Itu sebabnya Tuhan gak izinkan terjadi pada kita, betul? Sebab Tuhan mengizinkan pencobaan itu tidak melampaui kekuatanmu. Jadi kalau saudara belum kena, itu berarti saudara memang tidak tahan. Tuhan batasin. Tapi kalau saudara kena, Tuhan juga izinkan. Kamu bisa tahan. Dan Tuhan kemudian akan carikan jalan keluar. Saudara melihat jaminannya, jadi ada pegangannya. Ayub ketika menderita itu dia bilang apa? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi dalam menderita dia memuji Tuhan. Ini rasa syukur. Sulit ya? Ya, kalau bersandar diri sendiri pasti sulit. Bersandar kekuatan sendiri pasti sulit. Tapi bersandar kasih karunia Tuhan, semua kita akan dimampukan. Untuk tetap memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Walaupun masih menderita. Saya ingat seorang teman saya, pendeta, melayani full time. Ya, mengembalakan. Suami dan istri, kemudian Tuhan memberikan mereka seorang anak. Tapi anaknya cacat mental. Dia sedih dan bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa you izinkan? Kenapa Tuhan diizinkan? Aku mendapat anak seperti ini. Aku kan melayani Tuhan full time. Banyak seluruh waktu dipakai untuk Tuhan, terlalu sibuk. Harus berkhotbah, harus bikin PA, harus melayani. Tapi harus mengurus anak ini. Dia doa supaya Tuhan sembuhkan. Dia doa supaya Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan gak jawab. Kenapa aku Tuhan? Kenapa bukan orang lain? Dia terus bertanya. Sampai suatu hari dia katakan, ada suara Roh Kudus dalam hatinya berkata, anak ini adalah anakku, bukan anakmu. Anak ini memang harus lahir di dunia ini. Dan aku titipkan kepadamu.
Aku pilih kamu untuk mengasihi dia, merawat dia, dan mendidik dia. Kamu seperti malaikat khusus yang menjaganya. Aku menghargai kamu. Oh, dia sadar. Dia baru berpikir, wow, kalau anak ini di keluarga lain mungkin ditelantarkan, mungkin tidak sebaik di keluarga dia. Dia sadar, oh Tuhan mau pakai saya secara spesial. Ini sebuah penghargaan dari Tuhan untuk merawat titipan Tuhan. Sejak hari itu dia katakan, aku tidak pernah lagi tanya Tuhan, kenapa aku Tuhan? Justru aku berkata, kenapa tidak aku Tuhan? Saya gak tahu saudara, ketika saudara menderita, saudara susah, saudara sakit, saudara miskin, saudara bangkrut, saudara tanya gak kepada Tuhan? Why me Lord? Kenapa aku Tuhan? Kenapa bukan orang lain? Seolah-olah orang lain lebih pantas menderita. Seolah-olah kamu itu tidak pantas menghadapi penderitaan di dunia ini. Why me Lord? Mungkin hari ini kita perlu berhenti sejenak dan berpikir jernih. Why not me Lord? If you choose me, kalau Tuhan memilih aku untuk menanggung penderitaan ini, kenapa tidak aku Tuhan? Sebab aku tahu kasih setiamu, kasih karuniamu menaungi aku. Setiap hari, setiap detik, setiap jam. Amin. Ini sebuah konfrontasi yang luar biasa. Ya, dengan menaikkan syukur kepada Tuhan. Ini sebuah contoh yang Tuhan ubah. Dari tadi yang tidak mengerti Tuhan, sekarang jadi mengerti. Bahwa lebih memilih kasih setia Tuhan yang besar daripada kesembuhan yang mungkin kalau disembuhkan akan menghilangkan kasih karunia Tuhan. Sebab itu saudaraku jangan menyerah. Kalau ada penderitaan dan kesusahan, ya, tetap bertahan dan mintalah kasih karunia dan kuasa Tuhan Yesus itu berlimpah menaungi saudara. Setiap saat, setiap detik. Dan saudara akan pasti dimampukan untuk mengucap syukur. Dan memuji, membesarkan nama Tuhan. Maka penderitaan itu tiada artinya lagi. Akan dilenyapkan. Yang penting saudara jangan menderita karena dosa. Ya, kalau duri dalam daging oke. Kalau saudara menderita karena dosa, karena kesalahan diri sendiri, itu yang tadi dikatakan dalam bacaan bertanggapan kita, 1 Petrus 4 ayat 15, ada orang yang menderita karena mencuri, karena membunuh, karena mengacau, karena berbuat jahat, dan kalau dihukum, itu sudah sewajarnya. Sudah sewajarnya, sebab adalah kesalahan sendiri. Ya. Sebab saudara salah pakai free will, salah pakai kehendak bebas untuk memilih mau menderita. Nah ini sebenarnya penderitaan yang bisa dihindari, tapi justru dicari. Jadi sudah sewajarnya. Bahasa hari-harinya, syukur lu, makanya jangan maling. Kamu itu sehari merokok berapa bungkus, makanya kanker paru-paru. Syukur lu, makan cabai sekilo, makanya mencret lu. Ya kan? Salah sendiri, kenapa makan cabai sampai sekilo? Nah ini kan yang bisa dihindari, saudara gak hindari, saudara cari, ini contoh. Salah menikah misalnya dengan alkoholik, orangnya selain peminum, penjudi, ya, penjahat, jadi saudara menderita. Menderita miskin, bangkrut, mungkin dipukul, dianiaya. Ini yang disebut dengan penderitaan yang bisa dihindari tapi dicari. Untuk orang-orang yang menderita karena konsekuensi dosa atau kesalahan sendiri, bertobatlah. Berubahlah, datang kepada Tuhan Yesus dan katakan, Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni dosa dan kesalahanku. Percaya kepada Tuhan Yesus, maka Dia akan menolong kamu dan memulihkan kamu, memberikan kelegaan, damai sejahtera, dan pembaharuan. Tuhan Yesus berkata, mari kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, yang susah, yang menderita, aku memberikan kepadamu kelegaan. Walaupun dunia ini penuh penderitaan dan penganiayaan, di dalam aku ada damai sejahtera. Itu perkataan Tuhan Yesus. Bertobat, berubah, dan percaya. Yang ketiga, bagaimana caranya menaklukkan penderitaan? Siap menjadi berkat bagi sesama. Yang benar Pak Edi.
Yang benar dong, masa dalam penderitaan kita diminta menjadi berkat untuk orang lain? Bukankah dalam penderitaan itu kita butuh berkat? Kita butuh dong berkat orang lain, bantuan orang lain. Masa kita menjadi berkat? Yang benar dong Pak. Saudaraku, firman Tuhan dalam Ayub 42 ayat 10 tadi berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Wow, luar biasa ya. Tuhan kita itu punya rasa humor yang sangat berkualitas tinggi. Sense of humornya tinggi sekali, ya kan? Ayub lagi susah, lagi menderita, lagi sakit, teman-temannya salah mengerti dia, menyalahkan dia, menganggap Ayub itu berdosa berat, makanya penderitaannya berat. Hatinya kesel, hatinya sedih, hatinya kecewa dengan teman-temannya. Tapi Tuhan bilang apa? Doakan mereka. Naikkan syafaat untuk teman-temanmu. Jadi berkat untuk teman-temanmu. Wah, sense of humornya tinggi sekali rasa humor Tuhan ya. Walaupun kamu susah, walaupun kamu menderita, tetap menjadi berkat. Oh, Ayub kemudian sadar itu. Dan firman Tuhan mengatakan, akhirnya dia naikkan doa syafaat untuk teman-temannya. Bukan mengutuki temannya, memberkati temannya. Dan kemudian Tuhan memulihkan Ayub. Memberkatinya berapa kali lipat? 2 kali lipat. Semua hartanya, anaknya, istri gak disebut 2 kali lipat. Double blessing ini. Saudara, kuncinya apa? Menjadi berkat. Kalau saudara tidak bisa menjadi berkat, bagaimana saudara berani minta berkat? Untuk apa Tuhan kasih berkat kalau saudara tidak bisa jadi saluran berkat? Make sense gak? Di tengah-tengah penderitaan Ayub, dia bertekad tetap jadi berkat. Nah, itu harus menjadi pegangan kita. Dan ketika dia bertekad tetap menjadi berkat, Tuhan tambahkan berkat. Supaya bisa jadi saluran berkat. Siapa bilang orang sakit, orang miskin, orang menderita tidak bisa menjadi berkat? Siapa bilang? Siapa bilang hanya orang kaya, orang senang, orang sukses yang bisa jadi saluran berkat? Oh saudaraku, justru cukup banyak orang yang senang, sukses, berhasil, diberkati, tidak jadi berkat. Pakai untuk diri sendiri. Bahkan kalau ada susah sedikit, gak terima, marah-marah, menyalahkan Tuhan, menolak Tuhan. Gak mau terima ada penderitaan. Mungkin mengutuk Tuhan dan membuang Tuhan. Kita bisa tahu itu, kita bisa melihat. Banyak orang yang miskin, yang sederhana, yang biasa, yang sakit, yang lemah, yang menderita. Justru bisa menjadi berkat yang lebih besar dari orang yang senang, sehat, dan sukses. Oh, saya kira sudah bisa cari banyak cerita tentang itu. Ya. Salah satunya Joni Eareckson Tada. Ini terkenal sekali, dia lumpuh, menderita dari leher ke bawah. Sempat depresi berat, sempat pengen mati. Tapi dia bilang, Tuhan kalau kamu tidak mau sembuhkan aku, jadikan aku saluran berkat bagi satu orang saja. Aku puas dalam hidup ini. Supaya aku tahu hidupku berarti. Tuhan gak sembuhkan sakitnya, tapi Tuhan jawab doanya. Membuat dia menjadi berkat untuk orang lain. Dia diberi kemampuan menulis pakai mulut. Melukis pakai mulut. Dan dia menghasilkan banyak lukisan, banyak tulisan, banyak buku. Jadi berkat untuk banyak orang. Bahkan kemudian dia buka yayasan. Ya. Johnny and the Friends. Yayasan yang memberikan kursi roda karena dia hidup di kursi roda. Berikan kursi roda kepada siapapun yang tidak bisa punya kursi roda. Kasih gratis, bukan hanya di Amerika, pelayanannya di luar Amerika, seluruh dunia. Dia diundang ceramah, dia diundang seminar, lebih sibuk dari pengkhotbah-pengkhotbah besar. Karena schedule-nya penuh. Luar biasa. Waktu dia kena cancer, dia bilang, Tuhan aku tidak minta kesembuhan. Engkau izinkan ini terjadi padaku supaya aku belajar bagaimana bisa menghibur orang-orang yang
kena cancer. Sampai salah satu temannya Johnny yang bernama Shannon, dia berkata, kalau boleh aku pilih, aku pengen jadi seperti Johnny di kursi roda. Asalkan aku bisa melayani Tuhan dan menjadi berkat untuk banyak orang. Wah, jadi teladan. Gak gampang ya perkataan ini. Saudara rela gak menderita, ya, susah, asal menjadi berkat. Ini yang disebut memikul salib. Jadi saudara jangan sembarang pakai istilah pikul salib. Ya. Saudara kerja banting tulang, bangun pagi, tidur malam, lalu sakit. Aduh, salibku berat. Salah sendiri, kenapa kerjanya kebanyakan. Workaholic. Itu bukan salib, saudara. Bukan. Salib itu kalau saudara menderita demi Kristus. Demi Injil, demi kebenaran Tuhan, itu salib. Penderitaan yang paling tinggi kualitasnya. Itu yang disebut tadi dalam 1 Petrus 4 ayat 16 bacaan bertanggapan kita. Menderita sebagai orang Kristen. Gara-gara saudara Kristen, saudara dianiaya, saudara diejek, diolok, di kantor, ya, dihina. Waktu saudara makan siang berdoa, begitu amin makanannya hilang. Nah itu salib. Menderita karena saudara Kristen. Karena kebenaran, karena saudara percaya Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan mengatakan kalau menderita sebagai orang Kristen, enggak usah malu. Tapi tetap memuliakan Tuhan. Saudara melihat? Ini yang disebut dengan tetap berbuah bagi Tuhan. Yohanes 15 ayat 8. Orang yang memuliakan Tuhan adalah berbuah bagi Tuhan. Di dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Ada sebuah ilustrasi lagi. Saudara pernah dengar Ratu Kamar Gelap? Mrs. Chai. Dari China. Pada masa penderitaan penganiayaan di China, penganiayaan besar, dia menderita sekali. Dia dari latar belakang Buddhis, kemudian jadi orang Kristen. Susu jadi orang Kristen lebih menderita, lebih dianiaya. Tapi ya akhirnya dia bisa pindah ke Amerika. Dia punya sebuah penyakit, yaitu sakit mata yang berat. Nah ini mirip Rasul Paulus, dikatakan Paulus itu duri dalam daging itu sakit mata yang sangat berat. Gak bisa melihat cahaya. Jadi dia tinggal di dalam sebuah kamar yang gelap. Makanya disebut Ratu Kamar Gelap. Cuma ada sebuah lampu yang sangat redup. Itu pun bukan warna putih, harus warna merah yang redup. Tapi dari kamar itu, dia menghasilkan karya tulis yang banyak. Menjadi berkat untuk banyak orang di seluruh dunia. Terkenalnya sampai seluruh dunia. Orang-orang dapat berkat dan orang-orang pengen mengunjungi dia, mau kenalan. Tapi schedule-nya penuh sebab orang antri. Termasuk salah satu dosen saya pengen mengunjungi, ngantri lama. Dan dikasih batas kalau nggak salah cuma berapa menit lah gitu. Nggak boleh lama-lama karena orang berbaris giliran. Nah dosen saya cerita kesaksian waktu dia sampai di kamar itu dan sampai namanya dipanggil dia masuk, gelap. Dosen saya udah siap-siap, kalau dikasih 3 menit atau 5 menit dia udah siapkan. Kata-kata yang akan menghibur, menguatkan si Ratu Kamar Gelap itu. Dia udah siap-siap, tapi begitu dia masuk, dia belum sempat ngomong. Ratunya ngomong dulu. Kamu kan namanya Pendeta Anu kan? Saya kenal kamu, saya tahu pelayananmu di sini, di sini, di sini. Namamu ada di dalam daftar doaku. Setiap hari aku mendoakan kamu, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan, sebab kamu bertemu dengan banyak orang, dan berkeliling banyak tempat. Saya minta supaya Tuhan menjauhkan kamu dari semua kejahatan dan dosa. Jangan khawatir, Tuhan akan memberimu firman dan kuasa. Ratu Kamar Gelap yang menghibur dia mau ngomong, gak sempat ngomong dosen saya, begitu, teng, silakan keluar. Lah ini siapa yang menghibur siapa? Terbalik. Semua orang yang bertemu dengan dia mendapat berkat. Dia jadi saluran berkat. Saudara pernah ketemu orang sakit begitu? Di rumah sakit kita mau hibur dia, malah dia yang menghibur, terbalik. Ini loh saudara, memuliakan Tuhan dan berbuah bagi Tuhan. Permisi tanya, apakah kamu hari ini juga menderita karena kamu Kristen, karena kamu percaya? Tetaplah memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tetaplah bertekad Tuhan, kalau engkau izinkan, aku ingin tetap menjadi saluran berkat. Waktu saudara bertekad begitu,
penderitaan akan dilenyapkan dan ditaklukkan dalam hidupmu. Sebab kasih karunia dan berkat Tuhan yang memulihkan kamu dan memakai kamu seumur hidupmu jauh lebih besar dari semua penderitaan dan kesusahan di muka bumi ini. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik di hati kami. Dalam menghadapi penderitaan seberat apapun, sadarkan kami bahwa penderitaan-Mu di kayu salib jauh melampaui pikiran, perasaan, dan semua pengalaman kami. Ajar kami tetap bertahan, bersabar, kuat di dalam Tuhan. Tuhan curahkan kasih karunia-Mu yang maha besar, melampaui apapun dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang susah, yang menderita. Tolonglah supaya kami semua yang menderita di dunia yang sementara boleh bertekad tetap menjadi saluran berkat. Agar kami dipulihkan dan diberkati dengan kelimpahan. Bukan untuk keperluan kami sendiri, tetapi untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Berbuah bagi kemuliaan-Mu yang bisa kami bawa sampai ke hadapan Tuhan. Bernilai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.